lebih 5 yang sering eh, diungkapkan tentang Papua. Yang pertama, provinsi dengan alam yang indah. Bapak Ibu, surga alam yang eksotis dan ya belum banyak terjamah. Ini bahasanya orang seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu seperti Raja Ampat, ya Pegunungan Jayawijaya dan hutan hujan tropis seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada juga keunikan budaya. Ini keanekaragaman budaya dan tradisi suku-suku yang unik di Papua seperti mohon maaf koteka Bapak Ibu, ya, tarian adatnya dan juga rumah Honai seperti itu. Dan juga ada Papua itu daerah kaya sumber daya alam. Ini kekayaan tambang seperti emas dan tembaga ini tidak asing Bapak Ibu, terutama yang Bapak Ibu tahu keberadaan PT Freeport Indonesia ya. Nah, dan juga tidak hanya Papua itu yang indah-indah saja Bapak Ibu. Akan tetapi ada hal yang ya harus disampaikan. Seperti mohon maaf wilayah terpinggirkan dan tertinggal. Ini ya kita katakan fakta pendapat masyarakat ya Bapak Ibu ya. Baik dari segi infrastruktur maupun pendidikan. Ini ada penelitian dari The Conversation Indonesia dan laporan tahunan BPS tentang indeks pembangunan manusia IPM Papua yang sering menempatkan Papua pada posisi mohon maaf terendah secara nasional. Yang terakhir, ada juga citra kekerasan atau konflik. Jadi kalau orang disebut Papua itu pasti mikirnya, wah ini pasti daerah konflik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini eh, mohon maaf, seperti gerakan separatisme ini bisa terlalu banyak mohon maafnya ini. Ya, separatisme Bapak Ibu atau ya, yang Bapak Ibu sering mendengarkan berita OPM, ya mohon maaf, organisasi Papua Merdeka, kekerasan antara aparat dan kelompok bersenjata seperti itulah. Ini eh, yang orang tanggap kalau disebut kata Papua. Hanya Bapak Ibu, eh, Papua sendiri, boleh dilanjut. Nah, ini Bapak Ibu patut dipahami bahwasanya konflik di Papua itu sedari sejarah integrasinya Papua ke Indonesia ya, melalui Papua di 69 seperti itu ya. Nah, semenjak masuknya Papua, bergabungnya Papua dengan Indonesia ini, Bapak Ibu, tidak ada permasalahan yang dikatakan itu adalah konflik agama. Bahkan kalau Papua sendiri, dari sisi konfliknya itu konfliknya itu unsurnya itu antara ekonomi, biasanya politik, kaitannya juga dengan sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, Bapak Ibu. Nah, unsur agama bukanlah gambaran umum konflik di Papua. Ini sebagai landasan yang disampaikan oleh kajian LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam Papua Roadmap. Coba Bapak Ibu share sih ada. Itu mengidentifikasikan 4 aja akar konflik di Papua Bapak Ibu. Yang pertama, sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Ini kalau kita bahas, saya rasa 30 menit juga, mungkin kita diskusinya aja. Ya kan? Jadi secara sekilas seakan-akan bergabungnya Papua ke Indonesia itu ada sedikit makna yang tidak sesuai seperti itu. Ada kekerasan politik dan pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, dan juga inkonsisten implementasi otonomi khusus. Karena memang, seperti Bapak Ibu tahu, Papua diberikan otsus. Nah, patut digarisbawahi bahwasannya agama tidak disebut sebagai faktor utama dalam konflik Papua. Bahwasanya unsur agama bukanlah gambaran umum konflik di Papua. Mohon selanjutnya, Pak. Oke, Bapak Ibu, Papua itu tanah damai. Nah, ini yang selalu digembor-gemborkan. Jadi Bapak Ibu, sekonflik-konfliknya Papua dari pertama kali bergabungnya Papua dengan Nusantara Indonesia
itu sampai sekarang pun Bapak Ibu, ya, patut dipahami sekonflik-konfliknya, unsur-unsur yang ada, ekonomi, sosial, budaya, ya, sekonflik-konfliknya Papua, agama bukanlah gambaran umum Papua. Konflik agama bukanlah gambaran umum Papua. Kan, tetapi Papua itu adalah tanah damai. Inilah yang sering digembar-gemborkan oleh para tokoh-tokoh lintas agama di Papua, berupaya bagaimana caranya menciptakan harmonisasi damai. Seakan-akan pun kalau ada konflik di Papua itu, kita tetap bermain ranahnya di ranah playing down seperti itu Bapak Ibu. Ranahnya di ranah bawah, jangan sampai kita naikkan kepada konflik agama. Dan alhamdulillah secara pribadi tidak ada konflik keagamaan di Papua. Mohon maaf, bisa agak kembali. Baik. Nah ini Bapak Ibu, Papua contoh keberhasilan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini melalui filosofi lokalnya. Itu kalau di Pakpak itu ada disebut satu tungku tiga batu. Tiga agama, mohon maaf, ya, Protestan, Katolik dan juga Islam. Bahasanya satu tungku tiga batu. Ini saya mau mencoba menyentil teman-teman ARK yang ada di Papua Barat, Ibu Medi dan kawan-kawan. Ayo dibahas. Kayaknya enak nih filosofi lokal ini bisa jadi pembahasan kita satu tungku tiga batu. Teman-teman dari ARK Papua Barat boleh dibahas. Ya. Kemudian peran aktif tokoh agama, pendekatan budaya yang kuat, konflik di Papua ini sekali lagi disebabkan faktor politik, sosial, ekonomi, bukan karena perbedaan agama. Jadi Bapak Ibu sekali lagi pun konfliknya Papua Bapak Ibu dari pertama kali bergabungnya dengan Indonesia, unsur agama itu bukanlah hal yang mewarnai konflik di Papua. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang tadi sampaikan, yang pertama bukti konkretnya penelitian LIPIAN tadi, kemudian tingginya toleransi umat beragama di Papua. Ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu, di tahun 2003 indeks kerukunan umat beragama KUB di Papua ada 80,20. Ini tertinggi kedua setelah NTT. Sebelumnya di tahun 2021 ada di angka 2023 80,20, tahun 2022 di angka 78, tahun 2021 74, yang menggambarkan ini adalah cenderung meningkat Bapak Ibu. Dan kita doakan semoga Papua dan wilayah dimanapun Indonesia yang kita hidup di dalamnya dengan penuh guyup, dengan penuh keberagaman, semoga terus menjadi prioritas kita. Kita menggalakkan toleransi antar umat beragama. Baik, boleh dilanjut di halaman selanjutnya. Bapak Ibu, ini Papua yang awalnya itu kami ada dua provinsi, Papua Barat yang warna ungu, dan yang 5 itu adalah Papua semuanya, Bapak Ibu. Akan tetapi ini sudah terpecah lagi, bukan pecah ya, pemekaran Bapak Ibu. Ya, ada Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Papua Barat Total ada 5. Dan untuk Tolikara sendiri itu dia berada di Papua Pegunungan. Ya, Pak Ibu, luas wilayahnya 6.149,66 km. Ya, dihuni 2013 itu oleh 125.326 orang. Ini kami ambil datanya yang 2013, Bapak Ibu ya. Ya, karena dalam artian kan pembahasan ini di 2015 seperti itu. Jadi agak sedikit konkret pembahasannya kalau saya tidak ambil di 2025 atau 2024 yang dikeluarkan oleh BPS. Nah, hasil Tolikara sendiri, ya, hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Jayawijaya di tahun 2002. Kabupaten Tolikara berada di Pegunungan Tengah, Papua Pegunungan, Bapak Ibu, dan merupakan pusat kehadiran gereja Injil di Indonesia ini. Ini patut kita pahami Bapak Ibu, bahwasanya di Tolikara sendiri yang mayoritas itu adalah Kristen Gili, ya ada 90%, dan waktu itu Muslim itu adalah minoritas, dan kegiatan itu terbatas di pusat distrik saja. Bapak Ibu,
Tolikara memiliki makna historis. Ini patut dipahami kenapa makna Tolikara sendiri itu adalah tempat pertama Injil diturunkan di wilayah itu. Jadi ini yang disampaikan oleh versi lokal gitu ya. Jadi bahasanya ya Tolikara ya kita katakan adalah basis Injil seperti itu Bapak Ibu. Oke, mohon dilanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau memang Papua itu tanah damai, Bapak Ibu, itu yang tadi juga disampaikan bahwa sekonflik-konfliknya Papua, ya, dari pertama bergabungnya dengan Nusantara Indonesia sampai sekarang itu unsur eh, yang menjadi konflik itu adalah ya selain agama. Nah, maka kalau apakah kita katakan peristiwa Tolikara 2015 itu di Papua merupakan konflik agama, maka kita bisa tarik benang merahnya, ya kita katakan peristiwa Tolikara bukanlah konflik agama. Ini disampaikan oleh sumber kebenaran RI antara berita antara Papua dan juga di Jawa Pos, Bapak Ibu. Nah, bahkan patut kita pahami, 2015 itu sebelum insiden terjadi, hubungan antar umat beragama di wilayah tersebut khususnya antara gereja Injili di Indonesia GIDI dan juga umat Muslim itu berjalan harmonis tanpa konflik berarti. Jadi Bapak Ibu biasa saja berjalan hidupnya kita layak di Indonesia, hidup biasa saja, ya. Dan saya rasa tetap harmonis berjalannya sampai munculnya terjadi insiden pada 17 Juli 2015. Boleh dilanjut? Nah, ini Bapak Ibu. Kita akan bahas kronologi peristiwa. Hanya ini yang saya maksud, saya lihat itu sebenarnya akan membahas seperti waktu kita di Spark dulu. Ingin memetakan, ingin memberikan masukannya ke dalam peta metrik seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita kan tidak bisa uh, ya memberikan hukum atau dalam artian melihat kepada uh, apa sebenarnya yang terjadi kecuali kita harus melihat kepada kronologinya dulu. Ini saya ambil berdasarkan laporan investigasi peristiwa Tolikara 2015 di Komnas HAM, ya, laporan Komnas HAM itu. Baik, nah, Bapak Ibu, nah, ini patut dipahami pada 11 Juli 2015, artinya 6 hari sebelumnya akan tapi saja. Ya, 6 hari sebelum terjadi tragedi tersebut muncul surat edaran dari ini ditujukan kepada umat Islam di Tolikara yang berisi satu larangan menggelar kedua disarankan ibadah dilakukan dua cara dan yang ketiga mohon maaf muslimat itu dilarang menggunakan jilbab. Ini disampaikan apa adanya dan ini berdasarkan laporan investigasi peristiwa Tolikara oleh Komnas HAM. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kedua, selain ada surat edaran tersebut, nah, ini surat edaran ini muncul ya disebabkan waktu itu ada kegiatan seminar internasional dan KKR GIDI diselenggarakan mengundang pemuda dan mahasiswa GIDI di seluruh Indonesia serta narasumber dari 3 negara. Ini eh, kita kalau saya baca secara literatur bahwasanya diwacanakan sempat diwacanakan bagaimana sekiranya kalau pelaksanaan kegiatan seminar internasional KKR GIDI ini dari 13 kalau tidak salah 13 sampai 19 Juli itu diundur. Mungkin karena bertepatan juga akan 17 Juli itu teman-teman Muslim melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi ternyata persiapannya yang sudah sangat matang Bapak Ibu, apalagi kalau kita mau mengundang orang dari luar negeri, kita harus menguruskan visanya apa segala macam. Rasanya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat, kalau pribadi saya sendiri, persiapan yang sudah matang, tetap dilaksanakan. Seperti itu. Nah, selain ada surat edaran GIDI ini Bapak Ibu, sebelumnya nah, itu adanya Perda Kabupaten Tolikara yang melarang penggunaan toa pengeras suara, ya,
Dan ibadah muslim hanya boleh dilakukan di dalam musola saja. Ketiga, larangan pemakaian jilbab bagi perempuan muslim. Maka kurang lebih adanya perda tersebut keluar juga surat edaran. Nah, sebelumnya juga Bapak Ibu pada 2013 itu dan diakui langsung oleh Bapak Bupati sendiri bahwasanya ada perda yang kita katakan agak sedikit tidak sesuai perspektif eh, pelaksanaan HAM di Indonesia seperti itu Bapak. Kalau kita bicara ya bahasa kasarnya mungkin agak sedikit diskriminatif Bapak Ibu. Nah, 2013 di 2015 ini adanya surat edaran GIDI, kemudian ada juga Perda Tolikara, Perda dari Kabupaten Tolikara. Maka surat edaran tersebut tertanggal 11 Juli itu diterima oleh perwakilan umat muslim yaitu Ustadz Muhtar. Ini kalau bahasa beliau adalah imam. Nah, imam masjid ya Ustadz Muhtar pada 13 Juli. Artinya 2 hari setelah ditandatanganinya surat edarannya ini. Nah, surat edarannya. Kemudian setelah diterima oleh Ustadz Muhtar langsung dikomunikasikan kepada bupati dan juga presiden. Maka di sini ada terjadi komunikasi yang intens antara bupati, Kapolri, Presiden Kidi. Kemudian di sini Bapak Ibu aktor kunci, Presiden Kidi meminta maaf dan berjanji akan menarik surat tersebut. Nah, setelah isi surat diralat, tertanggal 15 Juli 2015, isinya berubah menjadi ibadah diperbolehkan, tapi hanya di musola. Yang kedua, tidak menggunakan toa. Hanya yang kejadian pada tanggal 17 Juli 2015. Nah, kejadiannya sudah pada hari H ketika umat muslim sedang disampaikan itu ada takbir ketujuh. Nah, kemudian setelah terjadinya pasca eh, insiden tersebut, ya, baru surat ralatan tersebut itu diterima. Jadi seakan-akan dari 5 Juli 17 Juli terjadinya mohon maaf insiden telah terjadi baru kaum muslimin mendapatkan surat ralatan tersebut. Jadi di sini ada masa yang perlu kita dalami selaku seorang ARK. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwasanya kita di sini untuk belajar Bapak Ibu. Mohon maaf tidak mencari siapa yang salah, siapa pelaku, dan juga siapa yang korban. Tidak Bapak Ibu, tapi kita bertindak sebagai ARK keterwakilan Kementerian Agama dan juga pemerintah. Dilanjut. Oke. Waktu kita kurang lebih 10 Oke, menit lagi ya. oke. 10 menit. Nah, maka pelaksanaan Idul Fitri, pelaksanaan sholat di takbir ketujuh itu mohon maaf bahasanya ya, ya bahasa beritanya Bapak Ibu. Saya sendiri kalau bicara tuh eh, bahasanya selalu mohon maaf. Karena mungkin mohon maaf teman-teman di sini ada teman-teman yang lain juga yang berbeda keyakinan tentunya. Ya, sekali lagi saya sampaikan di sini kita untuk belajar, tidak ada maksud kita untuk membahas sensitivitas agama terkhusus sensitivitas waktu. Ini eh, karena tidak ada berita lanjutan. Jadi Bapak Ibu, Kapolres, Bupati dan Presiden Gidi sudah sama-sama mengetahui tentang peralatan tersebut, bahwasannya tetap ibadah boleh, tetapi tidak menggunakan toa. Nah, pada saat 17 ini, kalau dari Komnas HAM itu mengatakan bahwasannya terjadi kesalahpahaman. Ada di situ rentang waktu juga yang ya harusnya eh, komunikasinya intens, lebih intens lagi hingga pelaksanaan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Akan tetapi dari 15 sampai 17 surat peralatan tersebut diterima setelah pelaksanaan sholat Id. Nah, seperti itu. Akhirnya masih ditakbir, mohon maaf, masih di takbir ketujuh rakaat pertama ada 200 pemuda Gidi mendatangi lokasi. Kalau dari versi Gidi, nah ini ada dua versi, ya. Jadi kita dalami pemuda dan pendeta datang secara damai untuk menanyakan surat edaran.
ya, akan tetapi mereka ditodong senjata karena memang waktu itu ada tim pengamanan sehingga marah dan mulai melempari batu. Jadi sedangkan versi jamaah seakan Gini itu datang sambil berteriak. Masa Gini datang sambil berteriak menyuruhkan untuk menghentikan ibadah. Nah, setelah diabaikan, eh, mereka melemparkan batu ke arah jamaah dan terjadilah kepanikan. Maka di situ petugas keamanan melepaskan tembakan peringatan. Bapak Ibu, jadi di sini ada masa yang hilang. Sehingga masa yang hilang ini yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Bahkan Presiden waktu itu, Bapak Jokowi sendiri mengatakan bahwasanya peristiwa Tolikara itu adalah peristiwa miskomunikasi. Ya, setelah Kapolres, Bupati, dan Presiden Gidi meralat isi surat, boleh beribadah dan tetap pakai apa namanya, eh, menggunakan tidak menggunakan toa. Ternyata ralatan tersebut tidak sampai ke umat Muslim. Pada tanggal 17 umat Muslim melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat. Nah, di sini pemuda Gidi itu datang bahwasannya kita tidak, dalam artian minta untuk tidak menggunakan toa tersebut. Nah, karena ternyata masing-masing pihak merasa bahwasannya pihak yang lain telah memahami tanpa adanya komunikasi yang lebih lebih intens lagi. Akhirnya di masa yang hilang inilah terjadi salah paham. Datanglah pemuda Gidi itu menanyakan tentang pelaksanaan terhadap surat edaran yang pertama ternyata, akan tetapi yang dipahami itu adalah surat edaran yang kedua. Jadi mohon maaf ada miskomunikasi di sini. Boleh dilanjut? Saya coba ringkas saja. Nah, ini akhirnya terjadilah karena sudah agak sedikit chaos, Bapak Bupati dan Kapolres mencoba untuk menenangkan masa akan tetapi tidak berhasil. Nah, di sini eh, ada satu anak yang kena tembak waktu itu. Nah, maka dari situlah masyarakat dan juga pemuda di waktu itu mulai membakar ruko-ruko, rumah-rumah toko yang ada di sekitar situ dan akhirnya merembet kepada satu musola. Nah, ini peristiwa terjadi selama 1,5 jam. Nah, setelah meredanya insiden tersebut, nah, di sini ada pawai damai dan penanganan awal. Bapak Bupati, Presiden Kiti, Kapolres itu mengadakan pawai damai keliling kota Karubaga. Jadi eh, ya ini adalah apa namanya, bentuk kita mengkampanyekan tentang Papua damai juga. Bahkan Bupati, Presiden Kiti, dan Kapolres itu mengadakan pawai damai. Ya, nah, tapi meskipun pawai damai tersebut, masyarakat yang sudah terlanjur khawatir itu tambah kekhawatirannya karena memang waktu itu masih ada selebaran simbol-simbol keagamaan di rumah-rumah, seakan-akan mengingatkan ada peristiwa yang lain lagi. Jadi menambah kekhawatiran saja. Nah, setelah itu, ini kalau dari Komnas HAM sendiri mereka melakukan pendataan korban. Pendataan tersebut ada satu anak tertembak, 11 orang luka-luka, satu musola yang terbakar, 63 ruko tadi juga ikut terbakar, dan kurang lebih ada 400 orang warga, 400 warga yang mengungsi kala itu. Boleh dilanjut Bapak Ibu. Dua slide selanjutnya saja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, kita menganalisis kita analisis faktor konfliknya. Yang pertama adanya regulasi diskriminatif. Ini disampaikan juga oleh Komnas HAM bahwasannya perda yang ada waktu itu dan edaran dari GIDI, mohon maaf itu sudah melanggar hak kebebasan beragama. Yang kedua, ada komunikasi yang lambat dan tumpang tindih. Surat tidak terdiri yang melaksanakan ibadah Idul Fitri. Jadi kalau dalam beberapa literatur yang kami dapat itu bahwasannya karena sibuknya teman-teman dari KIDI mempersiapkan sibuk melaksanakan kegiatan yaitu KKR ya waktu itu, sehingga tidak sampailah surat edaran tersebut ke teman-teman muslim. Dan waktu itu antara masing-masing pihak telah seakan-akan memahami
pihak yang lain itu sudah memahami. Mohon maaf, saya tidak katakan pihak lawan. Seakan-akan sudah saling paham saja. Padahal seharusnya di situ komunikasi harus lebih diintenskan. Yang ketiga, tidak adanya mediasi dini. Mohon maaf, tidak hadirnya FKUB dan tokoh lintas iman. Nah, ini menjadi pembelajaran Bapak Ibu. eh, Tidak hadirnya FKUB, padahal mereka memiliki posisi yang strategis untuk menjaga harmonisasi di Papua. Ya. Kemudian mohon maaf, respons aparat yang terburu-buru sehingga waktu itu terlepaslah, mohon maaf, tembakan yang tujuannya untuk menenangkan masa, akan tetapi ya itulah yang terjadi. Nah, di Bapak Ibu, kita lihat ada aktor kunci waktu itu, Pak Inisiatif membuka dialog awal, tidak sampai ke umat di lapangan. Presiden kini meminta maaf yang sebelumnya, sehingga dibuatlah surat edaran. Yang ketiga, dibuatlah pawai damai dilakukan untuk mendinginkan situasi pasca konflik waktu itu. Kemudian lanjut. Ini lanjut. Baik. Ini kita lewat, ini ada yang saya katakan Bapak Ibu, kita seperti di Spark dulu ada regulasi-regulasi yang barangkali bertentangan dengan kejadian waktu itu. Ini kita lewat saja. Nanti dibaca saja Bapak Ibu. Nah, ini pembelajaran untuk kita ARK Bapak Ibu, deteksi dini penting untuk mencegah benturan keagamaan. Ya, sekiranya Bapak Ibu, saya sendiri sempat berpikir kalau sekiranya saya waktu ARK, pas mungkin tiba-tiba saya yang ada di sana Bapak Ibu ya. Ya mungkin kita sudah berusaha, dibayangkan kalau ternyata ARK ini sudah ada di 2015 dulu. Ya, mungkin kita sudah mendeteksi secara dini eh, potensi-potensi konflik yang ya bisa menjadi benturan ketika waktu itu. Nah, kemudian yang kedua ada komunikasi lintas aktor, Kemenak, KUB, tokoh agama, Pemda, aparat adat, dan ya seluruhnya yang punya andil, stakeholder yang ada, kita harus komunikasinya diperkuat. Terbukti faktanya adalah dari 15 sampai 17 surat edaran tidak masuk, tidak sampai kepada kaum muslimin karena sama-sama berpikir bahwa sama-sama sudah saling memahami. Ternyata tidak demikian. Yang ketiga, kita eh, moderasi dan empati kepada semua pihak. Pelibatan tokoh agama sebagai penjembatan. Tentunya kampanye Papua Damai ini terkhusus untuk konteks kami di Papua, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, dokumentasi dan refleksi atas konflik sebagai media edukasi. Saya rasa Depark sampai 21 ini sudah 20, berarti ada 20 yang sebelum saya Bapak Ibu. Ini kita dokumentasikan saja. Kita dokumentasikan dan tentunya sebagai ya refleksi atas konflik ya menjadi bahan pembelajaran kita. Seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa mungkin yang terakhir ada slide yang terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Itu yang ya mungkin sekilas lah tentang Papua, konflik-konflik di Papua. Ya, Bapak Ibu, saya tekankan konflik-konfliknya Papua juga, eh, unsur agama itu bukanlah gambaran umum yang menggambarkan tentang konflik di Papua seperti itu. Nah, ini terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Budia. Silakan Budia. Baik, terima kasih Bapak Aljunaid dalam pemaparan materinya yang luar biasa tentang konflik Tolikara tahun 2015. Mohon maaf di awal mungkin saya statementnya agak keliru ya. Tadi saya bilang konflik keagamaan. Ternyata setelah mendengar dan melihat pemaparan dari Bapak Aljunaid, bahwasannya satu ada miskomunikasi di sini ya, yang harusnya tidak terjadi konflik jika memang pihak-pihak tertentu bisa dalam menengahi, membuka dialog di awal dan koordinasi yang baik di awal. Mungkin seperti itu kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu, ini makin malam makin panas ya bahasan kita ya, Pak Narsum ya. Tapi seru gitu ya. Banyak sekali poin-poin penting bisa list bahwasannya di Papua ini tadi
eh, sempat saya menjadi kesimpulan ya, saya di catatan saya bahwasannya Papua itu panoramanya Papuanya itu sangat indah alamnya. Tapi tanpa dipungkiri juga Papua memiliki fakta wilayah terpinggir dan tertinggal, citra kekerasan konflik dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu kita akan buka tanya jawab dan tanggapan peserta atau diskusi sharing dan lain sebagainya. Kita buka sesi ini selama 30 sampai 45 menit. Kita bagi beberapa sesi. Buka di awal mungkin untuk tiga penanya boleh melalui chat Zoom, kemudian langsung apa ya berikan apa ya hand red hand gitu ya. Yang bagi yang mau memberikan pertanyaan dengan simbol red hand boleh silahkan. Kita tunggu ya Bapak ya. Tadi sembari menunggu ada pertanyaan langsung ya dari peserta. Tadi ada Pak, saya catat di chat Zoom ya dari Sayuti bahwasanya dikatakan iya baik, sepertinya belum ada ya. Sangat diharapkan kepada seluruh peserta ya yang ingin berdiskusi atau memberikan pertanyaan kepada narasumber kita yang luar biasa pada malam ini dipersilakan. Dan lagi-lagi ini adalah kita untuk awal berpikir kita bukan di titik semakin menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Saya tahu ini merupakan webinar depak yang semua kalangan hadir, ada dari penyuluh, penghulu, bahkan dari umum, dan mudah-mudahan di diskusi kita pada malam hari ini memberikan suatu solusi yang baik kita sebagai aktor resolusi konflik ARK di kita berada. Nah, Pak Narsum tadi di chat Zoom ada Sayuti mengatakan seperti ini dari penjelasan narasumber bahwa di Papua nomor dua dikatakan nomor dua toleransi tertinggi. Namun setelah mendengar tentang Tolikara, apa yang disebut toleransi sangat jauh bagi minoritas. Nah, bagaimana tanggapan Bapak narasumber? Mungkin Dipersilakan. sambil menunggu yang lain, ya Ibu Dia, saya langsung Ya. tanggapi saja. Terima kasih Bapak Sayuti. Eh, saya rasa pertanyaan ini pasti akan muncul. Gitu. Benar Bapak Ibu, Papua dalam indeks kerukunan umat beragamanya itu patut dipahami semenjak 2021, 2022, 2023, 2024, 2023 ya, itu menempatkan Papua di bawah NTT nomor 2 se-Indonesia dengan indeks kerukunan umat beragama tertinggi Bapak. Nah, ini Bapak Ibu patut dipahami peristiwa Tolikara ini terjadinya di 2015. Saya itu sengaja mem memframing karena memang benar. Ya, mohon maaf. Ya, terjadinya konflik Tolikara ini, Bapak Ibu, itu tidak mengubah wajah konflik Papua itu menjadi konflik agama. Tidak mengubah serta-merta menjadikan konflik Papua itu adalah agama. Kejadian Tolikara itu berada di tahun 2015. Sedangkan indeks kerukunan umat beragamanya Papua itu mulai adanya di 2020, ada di 2021, 2022, dan 2023. Itu menempatkan Papua di nomor 2. Artinya mungkin kalau secara asumsi, Bapak Ibu, asumsinya ya bisa jadi pasca, bukan, kita tidak katakan pasca Tolikara juga, ya. Dari 1998, 99 sampai 2021, setelah itu ya, eh, masa, mohon maaf kita katakan masa ya reformasi dan pasca reformasi lah seperti itu, eh, konflik di Papua ya, mendapatkan pendekatan yang berbeda dari Bapak B.J. Habibie sampai dengan Bapak Jokowi yang kemarin, ya pendekatan terhadap konflik Papua itu sudah mulai, mohon maaf kemarin otoriter bahasa seperti itu, menjadi lebih humanis. Nah, ini Bapak Ibu sebentar, jangan sampai habis baterai saya. Baik, sambil menunggu narasumber mengecas daya baterai, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau berdiskusi, boleh raise hand, jangan sungkan, jangan malu, karena ini adalah apa ya?
ajang kita untuk saling berdiskusi dan barangkali ada permasalahan yang sama di lingkungan kita. Persilahkan. Saya lanjut ibunya ya. Silakan, silakan. Dari penyuluh Lumajang. Baik, Bapak, dari Bapak Bagus, mana? bagus, bagus. Dari Bapak Bagus ya. Dari Ya. mana, Pak? Penyuluh Kemenak Lumajang. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam. Terima kasih atas wawasan yang telah diberikan tentang Papua sehingga kami dari penyuluh itu lebih paham dengan kondisi. Begini Pak Junaidi, Pak Junaidi, Al Junaidi, itu di Papua itu sudah mungkin lama itu terjadi dan itu konflik itu berkembang terus. Apa tidak diperlakukan istilahnya percepatan di dalam untuk mencapai perdamaian antara satu dengan yang lain, seperti percepatan dalam segi sekarang dulu kan Pak Presiden Jokowi itu untuk membuka infrastruktur untuk mudah hubungan. Jadi percepatan hubungan, percepatan komunikasi, percepatan masalah membangun ekonomi dan sebagainya. Itu supaya tidak miskomunikasi. Dengan seperti itu mungkin lebih mudah, lebih mudah untuk kita itu menunjukkan bahwa persaudaraan itu satu dengan yang lain antara suku di Indonesia itu sangat penting dan akan memberikan arti tentang NKRI kepada mereka itu. Dan itu sebetulnya oleh para intelijen juga mungkin sudah dipahami, sudah sangat sangat dipahami daripada kita. Cuma mungkin percepatan aja bagaimana solusi dalam segala hal, segala sesuatu itu untuk percepatan segala sesuatu itu akses masalah apapun, baik itu yang berhubungan dengan ekonomi dan sebagainya. Tetapi di situ yang paling parah mungkin adalah masalah konflik-konflik yang digoreng dari pihak luar. Dari pihak luar. Ini ada yang membiayai dari pihak luar mungkin. Sehingga dari saudara-saudara kita yang di Papua ada barisan-barisan yang tidak bisa berkalibrasi dengan kita yang ada di NKRI. Sehingga lebih memilih di daerah-daerah pegunungan dan sebagainya itu, sehingga masih belum bisa menerima apa yang ada di NKRI. Mungkin ini yang lebih memicu bagi mereka yang ada saudara-saudara kita yang di Papua itu masih belum sangat memahami tentang pentingnya persatuan, kesatuan di negara kita Republik Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia perlu percepatan dengan segala sesuatunya untuk masalah apapun dari segi bidang apapun sehingga tidak terjadi kesenjangan antara di Papua dan juga di daerah-daerah yang ada di Jawa, katakan seperti itu. Jadi mereka merasa tidak dianaktirikan, merasa sama haknya sebagai bangsa negara Indonesia. Mungkin hanya itu gambaran sekilas Pak Junaidi, mungkin bisa ada wawasan yang lain dari Pak Junaidi untuk kita semua. Terima kasih. Kami dari Lumajang, salam untuk persatuan. Mudah-mudahan negara kita ini terus menjadi negara yang maju, menyosong Indonesia emas, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan
perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bagus, penyuluh dari Lumajang atas tanggapannya dan sedikit memantik solusi bahwasanya memang dalam peristiwa Tolikara ini salah satu solusinya barangkali dalam hal percepatan hubungan komunikasi. Dibuka akses-akses agar tidak miskomunikasi dan persaudaraan tetap terjaga erat sehingga tidak terjadi kesenjangan dan memiliki hak yang sama bagi saudara-saudara kita di Papua. Nah, ini tanggapan yang sangat bagus ya, sesuai dengan namanya bagus sekali. Terima kasih Bapak dari Lumajang, Bapak Bagus ya. Barangkali ada yang mau ditanggapi Bapak narasumber dari tanggapan dari Bapak Bagus. Baik, terima kasih tadi Bapak Bagus Wijayadi ya dari Lumajang ya. Salam persaudaraan, alhamdulillah. Pak Lumajang, alhamdulillah, untuk Papua, alhamdulillah. Baik, terima kasih tadi Pak Bagus Wijayadi. Saya rasa Pak Bagus mungkin dah baca artian ya. Konteks Papua ini kan bisa dibaca secara umum seperti itu. Bisa dibaca secara umum dan rasanya tak perlu lagi kalau saya pribadi harus mengatakan lagi. Mungkin apa yang tadi Pak Wijayadi sampaikan itu benar adanya. Kalau kita secara ranah kita Bapak ya, kalau kita kayak saya setuju-setuju saja, tapi apakah yang di atas, Bapak paham ya? Nah, Bapak yang di atas ini, kalau kita yang di bawah-bawah kita gini aja. Apa yang di atas ini, tetap kita selaku masyarakat punya hak untuk berbicara, kita sampaikan saja. Saya rasa ini adalah hal yang membangun, barangkali bisa memberikan inspirasi juga bagi pemerintah setempat, bagaimana caranya, ya tentu bergabung dengan pusat juga, bisa mempercepat dalam segala hal seperti itu. Benar yang Bapak Bos sendiri katakan, karena ya status Papua yang keterbelakangan secara infrastruktur dan pendidikan juga. Ya, bahkan orang, mohon maaf jujur saja, mohon maaf kalau ada Bapak Ibu juga dengan orang-orang, mohon maaf, orang asli Papua, ya, mereka merasa bahwasannya kami pendatang ini juga menjadi penjajah di atas tanah mereka. Karena memang secara sumber daya manusia, pendatang itu lebih mendominasi. Jadi secara ekonomi pun terjadi ketimpangan. Jujur saja Bapak. Ini ya kita berharap semoga Indonesia ini ya aman, damai, tentram, mencari solusi yang terbaik, ya, bisa memberikan ya kalau bisa ketimpangan tersebut dihilangkan, ya tentunya kita tidak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu, ya kan? Ya, Pak Wijayadi katakan itu benar adanya. Pak Wijayadi, terima kasih Bapak Wijayadi, Pak Bagus, ini dan ini Bapak Ibu sekalian yang barangkali ada di luar Papua ya seperti inilah keadaan di Papua. Tapi Bapak Ibu tidak serta-merta kalau kita bicara Papua, Papua terbelakang tidak juga. Dalam artian ada hal-hal yang sudah maju, ada hal-hal yang tidak alam-alam yang kalau dibilang Papua, alam aja, hutan aja tidak. Ada yang maju dan memang ada hal-hal yang terbelakang. Nah, faktor seperti inilah yang menyebabkan yang mewarnai konflik di Papua sebenarnya, Bapak Ibu. Baik, demikian terima kasih Pak Bagus Wijayadi. Saya masih melanjutkan menanggapi yang tadi, ya Bapak Sayuti. Saya sengaja dan saya yakin pasti akan ada yang tanya ini. Ya, Bapak bahwasanya indeks kerukunan umat beragama KUB Papua itu berada di nomor urut 2 itu semenjak tahun 2021. Artinya ke bawah ini, nah itu belum, saya sendiri belum melihat indeks kerukunan umat beragamanya. Karena indeks kerukunan umat beragama pun pertama kali diadakan itu pas di tahun 2015. Dan itu pun secara skala nasional. Coba Bapak Ibu dilihat, kalau tidak salah, itu yang saya dapat. Nah, jadi kalau untuk menghitung Papua sendiri 2015 itu kan tidak bisa. Nah, jadi 2015 sendiri terjadinya kejadian peristiwa Tolikara tersebut, ya tidak bisa kita hitung ukur juga kira-kira indeks kerukunan umat beragamanya bagaimana.
Ya, hanya pastinya di tahun 2021 sampai 2023 menempatkan Papua dengan indeks kerukunan umat beragama toleransinya tinggi itu ditempatkan di nomor 2 di bawahnya NTT. Nah, saya tekankan lagi di 2015 pun munculnya peristiwa Tolikara ini tidak mengubah konflik Papua itu menjadi konflik agama. Itu Baik, Bapak Ibu. Junaid. Oke, saya kira sudah jelas lah pertanyaan Cak Jum dari Bapak Sayuti tadi ya. Karena ini menunggu ini Pak, banyak sekali pertanyaan di Chat Zoom kita dan harus dituntaskan satu persatu karena waktu kita tinggal 15 menit sampai 15 menit lagi nih lebih kurang. Nah, ini ada dari em, sebentar ya, dari Rodatul Jannah Faif Lambar. Begini Pak Junaid, pertanyaannya di Lampung konflik seringkali dipicu oleh persoalan lain seperti konflik antar suku atau antar kampung. Namun isu keagamaan kerap digunakan sebagai pemantik atau alat untuk menutupi akar permasalahan yang sebenarnya. Nah, langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar agama tidak dijadikan alat pengalihan isu dalam konflik? Nah, silakan Bapak narasumber. Siapa yang bertanya tadi? Ibu Dina, mohon maaf. Ibu Rodoto Jana dari Pak If Lamber, seperti itu. Baik. Ya, Lamber, Baik, ya. terima kasih. Mungkin ini pandangan kalau dari POV-nya saya saja, ya POV itu kalau saya memandangnya Bapak Ibu. Saya rasa sama dengan di Papua. Ketika konflik dari unsur sosial, politik, budaya, ekonomi, itu yang melatar belakangi sebenarnya konflik yang ada, akan tetapi dicoba dimantik dengan, mohon maaf, agama. Nah, ini jujur saja yang terjadi juga termasuk dengan di Tolikara. Tapi kebanyakan kita berusaha bagaimana China tetap kita playing down, kita bermain, menurunkan, menyederhanakan konflik tersebut sehingga tidak melebar sampai ke agama. Nah inilah tugasnya Bapak Ibu, penyuluh, ya kan? Kita seluruh aktor keagamaan, ya stakeholder yang ada, kita bagaimana caranya kalau ada suatu konflik itu jangan sampai menyebar pada sampai ke titik agama. Tapi kalau sudah sampai menyebar ke titik agama, kita takutkan ada hal-hal yang dan kita harapkan tidak akan terjadi seperti itu. Saya rasa saya dan ibu pun sama pikirannya ya. Ibu siapa tadi? Mohon maaf, Ibu Dina. Rodotul Jana, Pak. Ibu Raudatul Jannah, Masya Allah, namanya Ibu Raudatul Jannah. Seperti itu Ibu Raudatul Jannah. Ya, Bapak, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, barangkali ada bagi peserta yang mau langsung unmute untuk memberikan pertanyaan atau berdiskusi, silahkan. Sembari menunggu pertanyaan, ini share link absen sudah bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Silahkan lihat di chat Zoom ya. Situ sudah share link absen sudah dikirimkan oleh admin. Nah, ini juga Bapak narasumber, barangkali ada satu lagi pertanyaan ini ya. Dari Bapak Muhammad Rifai SE, bahwasannya dari KUA Lampasio Kabupaten Toli-Toli alumni Areka Zona E Manado ini Pak. toli-toli. Apakah Ya, Masya iya Allah. Toli-Toli langsung nih ya. Iya. Apakah saat ini ada kegiatan-kegiatan bauran antar umat beragama yang dapat menyatukan dan menumbuh kembangkan rasa Muhammad? Bapak tangkapi aja tadi Bu Dina. Terima kasih Pak Rifai dari Toli-Toli ya, Insya Allah. Zona Manado. Masya Allah. Eh, untuk sekarang, termasuk yang kami perhatikan, kalau saya sendiri bertempat di ibu kota provinsi Papua, itu di kota Jayapura. Nah, FKUB-nya itu bahasanya aktif lah ya Bapak Ibu. Mereka, saya bersilaturahmi kepada mereka itu sebelumnya ya, di tahun 2024 kemarin, ya mereka melaksanakan beberapa kali kegiatan. Salah satunya eh,
Dan di 2023 mereka melaksanakan seperti diklat moderasi beragama untuk tokoh-tokoh agama lintas agama. Jadi kalau mau bertanya, ada tidak antar agama? Kalau untuk kegiatan bauran antar agama, Bapak Ibu, selain dengan eh, program-program pemerintah tentunya, pemerintah kan umum. Tapi kalau untuk internal Kementerian Agama sendiri, FKUB itu punya program-program yang kaitannya dengan moderasi beragama. Jadi tokoh-tokoh agama dari lintas agama itu dikumpulkan dan diberikan seperti ya pelatihan diklat tentang moderasi beragama. Seperti itu Pak Rifai. Baik, kiranya sudah cukup jelas Pak Narsum. Sekali lagi kami mengingatkan untuk para peserta sudah bisa mengisi link absen. Ya, jadi memang hal yang dari tadi saya mau tanyakan ya, Bapak kebetulan di Papua ya Pak ya. Nah, bagaimana di sana kondisi seminor dalam penyuluhan, kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bapak Aljum yang terjadi di lingkungan sekitar Bapak menjadi wacana tolak ukur bagi kami ketika ada konflik yang samaan dengan daerah wilayah Bapak. Selaku minoritas ya Pak ya. Kebetulan saya juga di sini Sumatera Utara, banyak suku, banyak budaya. Kebetulan dalam suku ada Batak, ada Jawa dan lain sebagainya. Kami juga ada minoritas, ada mayoritas, tapi alhamdulillah masih bisa beriring sejalan dan konflik-konflik itu kami redam gitu. Nah, bagaimana di Papua sendiri dan Baik. Eh, Kalau Ibu Dina sendiri ya, ini Ibu Dina atau siapa yang bertanya tadi? Mohon maaf tadi kayaknya Ibu Dina ya saya sendiri yang Pak bertanya. moderatornya. Saya kira pertanyaan. Oh ini sama saja ya. Ya. Iya, Bu Dina. Kalau penyuluhan berkaitan kita dengan minoritas, mohon maaf ya, jujur saja Muslim itu yang mayoritas teman-teman dari Nasrani ya itu dibuktikan ya seperti kalau kita mau mengatakan Bali itu dengan agama eh, ya seperti itu ya, Bapak Ibu paham ya. Kalau Jawa dengan Islamnya mungkin ya seperti itulah. Bali dengan kalau Papua itu lebih digambarkan dengan eh, teman-teman Nasrani seperti itu. Kita minoritas. Untuk penyuluhan, saya rasa kegiatan keberagamaan pun kegiatan keberagamaan Muslim minoritas, Pak Ibu, termasuk kita di ibu kota provinsi tetap berjalan apa adanya. Dalam artian kalau penyuluhan, ya kita terlepas penyuluhan dari kedinasan seperti Bapak Ibu, tentu kan ustadz-ustadz mohon maaf, ustadz-ustadz, eh, ustazah-ustazah seperti itu yang melaksanakan penyuluhan, itu mereka berjalan seperti biasa saja di masjid, buat kajian secara kelompok, teman-teman juga dari penyuluh yang non PNS, ya mereka tetap berjalan. Dalam artian kembali kepada tadi, bahwasanya Papua itu tanah damai dan sekonflik-konfliknya Papua itu tidak menjadikan Papua itu konfliknya agama. Sehingga kehidupan keberagamaan tetap berjalan. Hindu tetap jalan, Buddha tetap beribadah, Muslim tetap bisa beribadah, teman-teman penyuluh bisa memberikan penyuluhan, ya teman-teman hidup dengan ibadah mereka juga. Seperti itu Ibu Dina. Baik, memang Papua penuh misteri ya Pak ya. Tapi banyak peristiwa, banyak hal-hal misteri yang terjadi di sana. Tapi yakinlah, apapun yang terjadi, ya penyuluhan harus tetap berjalan gitu ya Pak. Penyuluh. Jadi kepengen ke Ini Ibu Papua Dina saya ya mungkin mohon maaf ya, jujur saja. Pada satu ketika itu kita ada kegiatan yang kurang lebih tentang solusi konflik juga. Nah, jadi di akhir tahun 2024 itu kan Win Papua tuh buat. Kemudian ada sempat bersuara, bagaimana dengan penyuluhan-penyuluhan di pedalaman? Ini Ibu Dina saya berbicara ini karena pas saya bertempatnya di ibu kota. Ada RRK kami, teman-teman kami yang bertempat di Merauke, dan ada juga di pegunungan, Papua pegunungan. Nah, ada kita punya RK yang
teman kita ya, teman dari RK Katolik kalau tidak salah, beliau di pedalaman. Teman-teman kami yang Katolik juga, yang penyuluh ya, mereka berjalan seperti tentu harus berbaur dengan ya keadaan budaya adat setempat seperti itu. Kalau saya sendiri karena memang tempat jadi ibu kota, jadi ya saya lihatnya ya keberagamaan, kehidupan keberagamaan berjalan apa adanya tanpa adanya gesekan. Mungkin begitu. Baik, jadi kepengen Di ke Papua saya, Pak. Benar. Setuju. Jadi kayak Ayo nanti sepertinya ke Papua deh. tantangannya luar Oh biasa. ada Izin, ya ini ada Ibu Medis, Ya. sahabat kami dari izin Sorong. sedikit. Oke, ada Ibu Medi dari Sorong. Ya, Pak Silakan. Ustadz. Salam Ya, terima kasih. Hormat Pak Ustadz Junaidi Iya, dan silakan. Ibu Medis sehat. Syukur, alhamdulillah sehat di Papua Barat. Jadi senang sekali ini. Dan satu hal yang saya mau sampaikan bahwa kami di Papua Barat dan Papua Barat Daya, dan memang kebetulan saya bukan di kota tapi kabupaten, dan lebih khusus lagi banyak bergerak di distrik dan di kampung-kampung. Dan saya sangat bersyukur dan menikmati bahwa di Papua Barat dan Papua Barat Daya ini saya melihat bahwa FKUB itu sangat luar biasa, bergerak bersama dengan organisasi masyarakat keagamaan dan terus menjalin menjalin hubungan yang sangat-sangat saya bilang wow, ini keren, sehingga Papua menikmati yang luar biasa, bukan cuma hanya alam keren, ini yang keren semua pingin. Kita juga yang ada di Papua Barat ini pingin, bukan cuma mau 1-2 kali saja, mau berulang-ulang untuk ada di Raja Ampat karena memang indahnya alam. Dan bukan hanya itu, tapi kami sungguh menikmati indahnya keberagaman, kebersamaan. Jadi jujur ya, di Papua Barat Daya ini sebenarnya mau bilang mayoritas itu seharusnya, karena kan di daerah ini kita ini daerah transmigrasi. Jadi di daerah tempat tugas kami dalam penyuluhan yang justru yang jadi mayoritas Muslim. Dan bersyukur Idul Fitri kemarin lewat Pokjal lintas agama, kami begitu bergerak di kota, kabupaten, di distrik, di kampung-kampung bersama dengan penyuluh ASN, P3K, PNS, dan non-ASN. Kami bersama-sama sepakat dengan tokoh adat, majelis dengan tokoh agama, kami turut mengamankan. Pertama dari pagi sholat takbiran, terus sholat sama-sama kami. Perayaan Hindu, Buddha sama. Kami gerak sehingga saya secara pribadi akan hidup bergandengan tangan di Papua. Jadi mungkin orang yang jujur saja, keluarga pun banyak kali berpikir bagaimana kamu di Papua itu, karena banyak berita-berita konflik, apalagi baru-baru ini kan yang di Puncak Jaya ya Pak Ustadz, yang 15 saya yang tidak bisa dipulangkan, yang dari kampung tolong minta bantu Pak Presiden, apakah dia mungkin orang tua, istri, kakak adik, tapi memang tidak bisa dipulangkan. Tapi saya melihat bahwa ya itu ada hubungan agama. Seperti Pak Ustadz tadi sampaikan jelas-jelasnya, memang ya tidak ada hubungannya dengan agama. Jadi kalau orang di luar sana mendengar bahwa Papua itu konflik dan ada hubungannya dengan agama, saya yang menyaksikan dan menikmati di Papua ini itu tidak ada sama sekali. Dan kami sangat membangun silaturahmi, dan kemarin baru diadakan juga silaturahmi antara ormas keagamaan, lembaga adat Papua Barat Daya.
dan Luar sungguh biasa, indah. luar Jadi biasa. ya hal yang indah bisa menunggu di Papua siapa yang mau datang karena pintu gerbang Papua ada di Iya, Bu, bawa Kota saya, Bu. Sorong. Iya, Ajak saya, Bu. mau datang di Raja Oke, Ampat bisa. luar biasa Raja Welcome. Ampat ya, indah sekali. Ya, Oke, welcome. Ya, Ibu Medi, penuh untuk Bu Medi dari saya, luar biasa. ya. Dari yang Ibu paparkan luar biasa sebenarnya persaudaraan di Papua itu. Di Iya, betul. minoritas, antar minoritas dan mayoritas, hari ini wajah Papua itu yang dipertonton itu ternyata, ya kan Bu? Kita Benar. yang di lapangan sebagai penyuluh, penghulu atau masyarakat, kalau bersentuhan dengan yang namanya kebersamaan, hal itu terbantahkan semuanya. Gitu. Izin. Baik, Ibu Medi, terima kasih. Iya, izin. Ya, nih? karena mau maaf untuk semuanya, karena ini juga waktunya tinggal 4 menit lagi, saya diwakili oleh Ibu admin ya. Mohon maaf sekali. Ini terakhir ya dari Bapak Gunawan. Ya, untuk ini luar biasa, makin malam makin hot ini. Dan terima kasih untuk peserta 45 mati di sini. Untuk yang Pak Gunawan di chat Zoom. Untuk yang lainnya mohon di-unmute dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana kondisi terkini nih Pak Junaid, bagaimana ini di Tolikara setelah atau X dari kekacauan tersebut? Dipersilakan kepada Ya, bisa saya bicara langsung Bu ya? Mohon bisa bicara langsung nih? Sebentar Bapak Gunawan Bima. Oh ya, yang bertanya ya. Oke, silakan. Ya. Tapi Oh baik ya, makasih banyak. 3 menit lagi. Iya, itu Iya, kalau Bapak, pertanyaannya kan singkat betul itu kan. Nah, ini terkait dengan kita kan terkait dengan sejarah gitu. Jadi kita tidak boleh juga melupakan sejarah bagaimana kejadian dari Tolikara tahun 2015 itu ya Bu ya. Terkait itu dampaknya juga ke Bima itu luar biasa sekali. Karena kejadian-kejadian sebelumnya itu yang seperti di Ambon, di Poso dan sebagainya itu dampaknya ke Bima itu juga terjadinya pembakaran gereja-gereja yang ada di Bima gitu. Nah, pada tahun yang sama, pada tahun lagi terulang lagi 2015 itu kejadian Tolikara, hampir hampir kejadian sama juga terulang lagi akan terjadinya pembakaran gereja Kemah Injil yang ada di Bima karena yang satu level dengan yang ada di Tolikara itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kan perkembangan dari para komandan atau pelaku-pelaku daripada pembakaran itu saat ini tuh bagaimana? Artinya kan tentu kita kan menelusuri perkembangan daripada komandan-komandannya itu kan bukan yang menjadi otaknya, yang menjadi otak daripada pelaku itu. Nah, aktor pelakunya ini yang ya. saya pertanyakan. Iya, dan bagaimana kondisi terkininya seperti itu, Bu ya. Terima kasih. Bagaimana caranya ini? Kami berakhir ini. Ada powerpoint, Dek. Iya, bagi yang lain diharapkan untuk unmute ya. Kita akan berakhir beberapa menit lagi, tapi untuk posisi pertanyaan ini dipersilakan kepada Bapak Rasum untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Gunawan. Waktu itu 1 menit lagi ya Bapak. Dipersilakan. Iya, saya mau salam dulu buat Bu Medi di Sorong. Lama kayaknya tidak berchat-chatan lagi dengan Ibu Medi ini. Jadi Bapak Ibu itu gambaran di Papua. Cuman tempatnya Bu Medi itu di Sorong, di Papua Barat, Papua Barat Daya. Kalau di sana yang mayoritas Muslim. Jadi kalau kita di Papua sini kita mayoritas teman-teman dari Nasrani. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi tetap dimanapun kita berada, penyuluhan teman-teman yang menyuluh pun tetap jalan. Baik untuk Pak Gunawan, lain teman-teman dari Pak Gunawan, apa kabar, sehat selalu ini? Ya, Alhamdulillah sehat. Teman-teman Dona deh ini. Ya, siap. Gini Pak Gunawan, kalau mau tanya kabar bagaimana pelaku-pelaku pembakaran, tentu mohon maaf adanya aparat keamanan waktu itu sudah menindak mereka dan sudah diberikan sanksi sesuai dengan tuntutan yang diberikan terhadap mereka. Nah, tentunya mohon maaf lebih kepada bukan cuma terhadap pelaku-pelaku pembakaran saja. Mohon maaf, yang melatar belakangi pembakaran tersebut kan memang karena sudah tersulut emosi saja. Dan patut dipahami tidak secara sengaja
yang dibakar itu adalah bukan rumah ibadah. Kios-kios yang terbuat dari kayu, Bapak mungkin Pak Gunawan tahu lah kalau ruko-ruko yang ya kios-kios yang saling berjejeran itu, mohon maaf, yang dibakar itu nyambungnya tek kenanya di musolah bahasanya, ataupun yang satunya dibilang masjid. Nah, dalam riwayat itu disampaikan, riwayat berita yang kami baca itu adalah musola. Jadi eh, rumah ibadah yang dibakar kurang tepat. Yang jelas pelaku pembakaran terhadap kios-kios tersebut yang merembet sampai ke rumah ibadah tersebut, itu mereka sudah ditindak dan diberikan hukuman sesuai dengan tuntutan yang diberikan. Seperti itu Pak Gunawan. Sampai sekarang kalau saya pribadi jujur saja, pemberitaan tentang pasca saya coba memperhatikan juga dari pemberitaan-pemberitaan media media apa namanya media berita, itu sudah tidak termasuk hal yang jadi sorotan lagi. Dalam artian setelah pasca selesai, pasca kejadian, kemudian rasanya diberikan hukuman, dilakukan apa namanya perbaikan infrastruktur, penggantian terhadap rumah-rumah yang dalam artian terbakar, yang dirusak segala macam, Tolikara kembali pulih, saya rasa sudah selesai. Seperti itu. Itu saja Pak Terima Gunawan. kasih saudara. Jadi Terima kasih banyak saudara. saya paham, maaf, jujur saja. Karena memang rentetan daripada 17 Juli tersebut, ya itu ya itu ditemukan sebelum itu juga ya ada secara rentetan Tolikara itu, ya kan? Mohon maaf, ada ditemukan kepala babi ditanam di lokasi pembangunan masjid di Bitung. Nah ini itu seakan-akan tak 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 satu, kalau sampai ada juga percobaan pembakaran pintu gereja Kristen Jawa Telepok. Ini kan ada juga gereja Baptis Indonesia Saman di Dusun Saman, Desa Saman, Kecamatan Bagjo, Kabupaten Bantul, DIY. Ini percobaan pembakaran. Jadi seakan-akan yang disampaikan tadi berkaitan. Ya, ada hal-hal itu dibungkus dengan masalah agama. Seakan agama itu adalah pemantik. Ini yang kita harus selaku ARK, saya rasanya Pak Gunawan juga, kita selalu ARK ini harus kita sama-sama bergandengan tangan supaya tidak bisa merembet permasalahan yang non agama, jangan sampai merembet ke agama. Itu Baik. semoga sehat selalu di Alhamdulillah Iya, sehat. sama-sama. Terima kasih banyak saudara. Oke, lanjut ya. Siap, Pak Gunawan, Siap, terima siap. kasih. Salam damai untuk kita semua. Salam hangat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu-nya makin malam makin hot. Sampai tadi ada yang mengechat ya, Pak Zal Junaidi. Teruskan sampai tengah malam. Aduh, ini kacau ini. Di Papua udah jam berapa ini, Pak? Kami setengah 11, Wah, Ibu. wah, beda 2 jam kita ya. Saya masih di sini setengah Beda 9. 2 jam. Tengah Beda 2 malam jam sampai sekali. subuh. Iya baik, mungkin di momen dan di waktu berikutnya ya Pak. Memang luar biasa ini. Memang saya kira tadi tidak begini antusiasnya, tapi luar biasa sampai detik ini stay masih 141 orang. Terima kasih atas kesetiaannya masih stay di webinar Depak ini. Mudah-mudahan ke depan webinar Depak ini makin memberikan ilmu sharing-sharing sehingga potensi dan apa ya ilmu-ilmu kita untuk penanganan konflik di masyarakat kita, di lingkungan kita itu semakin cakap kita lakukan, semakin baik kita lakukan dan potensi kita semakin baik dan ada sumbangsi yang positif dan luar biasa untuk masyarakat di sekitar kita. Sepertinya ini kita sudah ya Bapak karena ada waktu 5 menit lagi. Barangkali sebelum saya narasumber closing statement ya, ada beberapa hal yang saya simpulkan dari pemaparan Bapak tadi mengenai bagaimana kronologi Tolikara itu sendiri sebenarnya itu bukan konflik keagamaan, melainkan bagaimana cara menanggapi surat edaran dari kedua belah pihak komponen atau pejabat yang terkait itu bagaimana kecakapannya dalam mengkomunikasikan surat edaran itu dan beberapa pihak-pihak tertentu ada sedikit dalam hal miskomunikasi seperti itu. Bahkan tadi Bapak Gunawan, Bapak Sayuti mengatakan atau Bapak Bagus
Pak Bagus tadi ya, mohon maaf dari Penyuluh Lumajang memberikan solusi sepertinya di Papua perlu adanya percepatan hubungan komunikasi atau akses tertentu agar tidak terjadi miskomunikasi, itu baik sekali. Nah, kemudian sampai ke analisis faktor konfliknya, bagaimana pihak-pihak terkait akhirnya membuka dialog awal dan namun koordinasi tidak sampai ke umat di lapangan, tidak hadirnya FKUB. Nah, ini bagaimana kondisi sekarang ini, mudah-mudahan FKUB bisa berperan semakin baik ya di Papua. Yang pada saat konflik itu ternyata tidak hadirnya FKUB dalam meredamkan konflik. Nah, akhirnya para petinggi ataupun para pihak-pihak tertentu melakukan pawai damai yang merupakan diharapkan menjadi langkah awal meredakan konflik yang terjadi pada saat itu. Nah, pembelajaran untuk ARK yang disampaikan oleh Bapak narasumber, jika nantinya kita atau di lapangan mengalami atau melihat kondisi seperti ini, sebaiknya lakukanlah deteksi dini karena penting untuk pencegahan benturan keagamaan seperti itu. Kemudian perlunya adanya komunikasi lintas aktor, Kemenak, FKUB, tokoh agama, Pemda, aparat adat harus diperkuat agar tidak terjadi pergesekan yang makin kencang, makin kuat untuk hal perpecahan. Seperti itu ya Bapak narasumber. Kemudian harus ditingkatkan lagi moderasi dan empati kepada semua pihak, pelibatan tokoh agama sebagai penjembatan kampanye Papua damai Papua itu sendiri. Kemudian dokumentasi dan refleksi atas konflik sebagai media edukasi Depak. Dan pada akhirnya kita sebagai aktor ARK dalam mendamaikan segala perpecahan, bahkan kita mampu menjadi aktor yang cakap dalam mendeteksi konflik dimanapun kita berada. Itulah salah satu peran kita di lingkungan kita. Baik Bapak, sebelum tutup boleh closing statement yang apik, yang jitu, yang indah dari Bapak Boleh. narasumber. Oke, saya mau kasih closing statement Bapak Ibu. Konflik Tolikara adalah pelajaran bersama, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperkuat sistem pencegahan. Aktor resolusi konflik harus hadir bukan hanya pada saat setelah konflik terjadi, tapi justru sebelum konflik terjadi kita juga sudah harus hadir. Bapak Ibu, konflik bisa memisahkan, tapi resolusi menyatukan kembali atas nama kemanusiaan. Pak Ibu, demikian dari saya. Oke, mungkin Pak Junaidi. Terima kasih banyak untuk narasumber sekali lagi atas ilmunya, sharingnya, diskusinya luar biasa. Mudah-mudahan Pak Junaid, Aljun agak susah ini beribet makin malam. Pak Aljunaid semakin sehat, berkah di sana, sukses selalu dan makin bermanfaat gebrakan-gebrakannya sebagai aktor ARK di sana. Ya. Nah, jadi saya akhiri ya. Saya juga sebagai moderator mohon maaf kepada semua peserta yang tidak bisa satu persatu dibacakan. Mungkin ada pertanyaan yang tertinggal atau komen dan lain sebagainya. Terima kasih atas semangatnya malam ini menanggapi tentang diskusi studi kasus kita pada malam ini tentang Tolikara, konflik Tolikara tahun 2015 yang luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapat dari narasumber. Salam persaudaraan untuk kita semuanya, terkhusus untuk saudara-saudara di Papua yang sangat indah alamnya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dan bertemu ya dalam kegiatan ARK ya Pak gitu ya. Oh, siapa tahu kegiatannya ARK selanjutnya kan di Raja Ampat ya, Ibu Medi. Iya, kepengen. Mudah-mudahan saya diundang ya. Cepat. Baik. Betul. Mudah-mudahan persamaan kita jadi aktor ARK ini bisa selalu bersama untuk menjaga kedaulatan NKRI untuk menjadi Indonesia emas, Indonesia damai sejahtera, adil merata martabat dan bermoderasi beragama. Itu juga disampaikan oleh Bapak Bagus. Terima kasih Bapak atas closing statementnya juga yang luar biasa dan bagus sekali. Baik, saya selaku moderator ARK dari Sumatera Utara, Gina Mardiana Suito, mohon undur diri dan saya serahkan kepada admin dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dipersilakan pada senior saya Pak Naim. Jangan bubar dulu, kita ada foto bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Izin ya teman-teman, kita foto bersama bagi yang berkenan menyalakan kamera.
Di sini ada 6 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Masih suasana Syawal. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Minal Sama izin. Terima kasih. Sama-sama. Amin, Pak Ya. Naik. Salam. Sama-sama. Sampai ketemu minggu Salam. depan. Barakallah. Sampai jumpa Salam dari lahir Mesir. batin. Mohon izin Semuanya, kami. Adil. Assalamualaikum. Batin. Semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.